Tahukah kamu sistem informasi sangat berpengaruh untuk dunia ini? Sebuah sistem informasi mempunyai basis data di dalamnya. Sebuah basis data tersebut akan menjadi database yang bagus, database yang kualitasnya bagus jika suatu database tersebut mempunyai skema yang bagus. Nah, bagaimana sih peran skema di dalam suatu database? Skema sendiri adalah untuk memperlihatkan suatu tabel-tabel maupun suatu atribut dan alur data tersebut. Jadi sangat pentinglah untuk sebuah skema atau database dihasilkan kualitas yang bagus untuk menghasilkan sistem informasi yang bagus pula. Jadi antara satu dan lainnya saling terkaitan ya. Nah, lalu aspek kualitas skema basis data tersebut mempunyai beberapa nih, yaitu adalah ada 9 aspeknya. Yang pertama adalah kebenaran, konsistensi, relevansi, jangkauan, tingkat detail, kelengkapan, minimalitas, kemampuan dibaca, dan yang terakhir adalah kemampuan diintegrasikan. Akan aku jelaskan satu persatu ya, dari mulai kebenaran. Yang pertama adalah aspek kebenaran, merupakan salah satu aspek teknik, apakah semua aspek dimodelkan secara benar dan sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem yang telah digunakan sebelumnya. Jadi kita harus melihat dan menganalisis kebutuhan dan batasan sistem tersebut. Selanjutnya adalah aspek konsistensi, itu adalah aspek dari apakah model terbebas dari kontradiksi. Jadi menerapkan sistem konsistensi dan kebenaran sangatlah penting untuk mengukur skema diterima tidaknya oleh pengguna. Selanjutnya adalah aspek relevansi, di mana aspek ini itu adalah penting diketahuinya apakah skema diterima atau tidak. Yang digunakan itu adalah data yang relevan atau tidak. Selanjutnya adalah aspek jangkauan, di mana sistem ini adalah sangat penting, yaitu adalah diterima atau tidak mengacu pada tujuan objek, jangkauan pada tujuan objek. Yang kelima adalah aspek tingkat detail. Pada aspek ini, kita akan melihat tingkat detail dari suatu skema basis data, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya. Dan cara pengukurannya sendiri dilakukan dengan menggunakan kepakaran teknik, yaitu terlebih dahulu kita akan menentukan tingkat detail yang diinginkan pada setiap aspeknya dan kita bandingkan dengan skema basis datanya. Aspek yang keenam adalah aspek kelengkapan. Di sini akan dilakukan penilaian rancangan basis data terhadap kelengkapan data yang dibutuhkan, sehingga dapat diketahui apakah rancangan basis data tersebut dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Adapun cara pengukurannya ini dengan menggunakan pengukuran pada aspek jangkauan dan aspek tingkat detail yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aspek yang ketujuh adalah aspek minimalitas. Aspek ini untuk melihat apakah skema sudah dimodelkan dengan kompak tanpa adanya redundansi, sehingga konsep basis data tersebut harus tepat. Sedangkan cara pengukurannya ini dilakukan oleh ahli teknis dengan memeriksa apakah ada aspek yang dimodelkan lebih dari satu kali. Yang kedelapan adalah aspek kemampuan untuk diintegrasikan. Di sini skema basis data harus disesuaikan atau distandarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau disebut juga pemodelan. Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional. Tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Sedangkan mekanisme pengukurannya dilakukan untuk menentukan apakah penggunaan nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional. Yang terakhir, aspek kemampuan mudah dibaca. Kriterianya adalah terdapat penjelasan terkait istilah yang digunakan dalam skema basis data, baik itu struktur data maupun hubungan skema basis data. Sehingga hal tersebut akan memberikan kemudahan kepada staf teknik yang akan menggunakan atau membaca skema basis data tersebut. Cara pengukurannya dengan melakukan review terhadap dokumen, apakah semua aspek dalam skema basis data tersebut mudah dipahami atau bahkan sudah didefinisikan atau dijelaskan.
Nah, jika kita sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dari ke-9 aspek-aspek kualitas skema basis data tersebut, pada penelitian kali ini dilakukan analisis kualitas basis data yang digunakan pada database penerbangan. Nah, seperti yang bisa kita lihat nih, ada 18 tabel, yaitu yang pertama ada tabel menara, tabel bandara, tabel laporan cuaca, tabel cuaca, tabel rute, tabel reservasi, tabel gate, tabel penerbangan, tabel maskapai agen, tabel kelas penerbangan, tabel seat, tabel pesawat, tabel jenis pesawat, tabel agen, tabel maskapai, tabel kru, tabel jabatan, dan tabel kru penerbangan. Terkait dua aspek kualitas skema basis data yang akan menjadi rujukan untuk merancang basis data baru. Kedua aspek tersebut adalah aspek kemampuan dibaca dan aspek kemampuan diintegrasikan. Aspek kemampuan dibaca maksudnya adalah apakah semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak. Aspek ini penting khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan seseorang yang datang belakangan. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah dipahami atau tidak. Sedangkan untuk aspek kemampuan diintegrasikan adalah apakah skema telah disesuaikan untuk standarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau pemodelan. Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional, tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Pengukuran dilakukan untuk menentukan apakah penggunaan nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap database penerbangan ini dengan merujuk kepada dua aspek tersebut, yaitu aspek kemampuan dibaca dan aspek kemampuan diintegrasikan. Setelah melihat informasi database penerbangan yang tersedia, kita tidak memiliki akses hingga ke dokumen pendukung-pendukung database. Ini cukup penting dalam menjadi kriteria pada aspek kemampuan mudah dibaca. Walaupun ketika kita melihat pada database yang tersedia, kita bisa melihat bahwa misalnya pada pemilihan frase, pada penamaan tabel, penamaan atribut, dan kecocokan relasi dalam database memang sudah menjadikan kriteria aspek kemampuan mudah dibaca dengan baik ya. Artinya nama yang dipilih itu memang sesuai. Akan tetapi pada tingkat detail yang lebih dalam, informasi ini bisa saja menimbulkan multi makna. Nah, harapannya dengan ketersediaan dokumen pendukung yang menceritakan informasi secara detail, ini akan membantu mengurangi perbedaan makna-makna yang timbul dari tampilan informasi perancangan database. Dokumen pendukung di database memiliki peran yang penting dalam pengembangan aplikasi di waktu yang akan datang. Sebagai contoh, ketika terdapat tim baru dalam sebuah pengembangan, dokumen ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi yang baik. Yang memiliki kemampuan teknis database maupun yang tidak memiliki kemampuan teknis database mampu memahami dengan baik dan tidak mempunyai makna yang berbeda. Harapannya fungsi dan tujuan kedepannya tidak bergeser. Sebagai contoh, pada tabel di samping, pada kolom ID maskapai menggunakan kode yang sudah standar dari Lembaga International Air Transport Association atau IATA, sehingga akan lebih mudah apabila kita melakukan integrasi. Namun, belum semua tabel memanfaatkan kode standar sebagai primary key. Contohnya, pada tabel penerbangan masih menggunakan ID terbang dengan tipe data integer dan auto increment, di mana nomor penerbangan merupakan kode yang unik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai primary key. Oke, untuk kelebihan database, yang pertama adalah penamaan atribut dan penamaan tabel menggunakan pemilihan kata yang umum, sehingga mudah untuk dibaca. Lalu, ketika sudah menerapkan pengodean standar di dalam database, sehingga akan lebih mudah untuk diintegrasikan. Dan berikutnya ada kekurangan database, yaitu belum semua tabel memenuhi aspek kualitas database terkait dengan aspek mudah diintegrasikan. Untuk rekomendasi, data yang memiliki nomor ataupun kode standar dapat dimanfaatkan sebagai nilai kunci agar memudahkan dalam integrasi data. Namun, apabila database sudah diaplikasikan ke dalam sebuah sistem, dapat menggunakan alternatif menjadikan data tersebut sebagai unique key agar tidak mengubah banyak terhadap sistem yang sudah berjalan.